Digerebek suami di hotel. Bab 2. Tentu saja, Neni yang dalam kondisi tidak sadar karena efek obat perangsang tidak tahu kalau dia sudah dijual oleh suaminya sendiri untuk melayani pria lain. Sementara itu di hotel, seorang pria tampan yang bernama Sam merasa kelelahan setelah mengadakan presentasi bersama rekan bisnisnya. Sam yang baru tiba dari Surabaya memang tidak sempat beristirahat. Begitu tiba di Jakarta, dia langsung menuju hotel karena sudah ditunggu oleh rekan-rekannya. Tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Sam pun memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Dengan langkah gontai, ia pun memesan kamar hotel. Sam pun langsung masuk ke dalam kamar, lalu melepaskan jasnya dan bersiap untuk tidur. Saat Sam merebahkan tubuhnya ke ranjang, tiba-tiba saja ada seorang wanita tersenyum manis kepadanya. Tentu saja Sam pun terkejut dan bertanya, "Hei, siapa kamu?" tanya Sam spontan. "Ih, Mas Rudi, masa lupa sih? Ini aku loh, istrimu," jawab wanita itu yang tak lain adalah Neni. Ya, Neni sudah dicekokin obat perangsang sehingga imajinasinya tak terkendali. Ia pikir pria yang ada di sampingnya saat ini adalah Rudi, suaminya. "Mas Rudi, gila ini perempuan," ucap Sam, mencoba menepis rayuan Neni. Namun Neni tak peduli dengan penolakan Sam. Wanita cantik ini langsung memberikan ciuman panas di bibir pria itu. Sam yang hendak menolak, nyatanya tak mampu menolak ledakan gairah yang diberikan oleh wanita cantik yang menindihnya saat ini. Nyatanya, Neni begitu menggairahkan, sehingga ia sendiri lupa jika ia tidak mengenal wanita ini. Sam juga jadi lupa kalau dia sebenarnya tidak pernah memboking wanita nakal ini. Sam pun tak sadar membalas ciuman Neni dengan penuh nafsu dan ledakan gairah. Tangan kekar Sam bahkan mulai nakal, menjamah setiap lekuk tubuh wanita cantik ini. Sesaat Sam berpikir, sepertinya dia mendapatkan kenyamanan saat menyentuh tubuh wanita ini. Sam merasa kecantikan dan juga kemulusan tubuh wanita ini sungguh tak ditemukan Sam pada wanita manapun, bahkan pada Cindy, mantan istrinya. Sam tak ingat lagi apakah ini benar apa salah. Yang jelas ia telah tergoda hasrat oleh Neni. Neni yang juga sedang dipengaruhi oleh obat perangsang mengira bahwa pria itu adalah sang suami. Kedua insan tanpa kenal itu pun semakin bersemangat menikmati suguhan yang ada. Desahan demi desahan kenikmatan menghiasi sunyinya malam ini. Mereka terlihat sama-sama menikmati. Tubuh mereka benar-benar menyatu. Desahan demi desahan terdengar kencang di kamar itu. Hingga mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka mencapai puncak. Neni membuka mata pelan. Tubuhnya terasa kelelahan. Area sensitifnya terasa perih. Dia masih belum sadar kalau dia sekarang sedang berada di hotel bersama seorang pria yang tidak dikenal. "Di mana aku? Kenapa pusing sekali?" Neni berusaha mengembalikan kesadaran. Karena masih merasa pusing, Neni pun memutuskan kembali untuk memejamkan mata dan memeluk pria yang ia kira suaminya. Saat memeluk pria itu, Neni mencium aroma aneh. Ini bukan aroma suaminya, tapi... "Ah, siapa kamu?" teriak Neni.
Tayal pria tersebut pun terbangun, lalu menatap Neni dengan tatapan aneh. "Siapa kamu, ha? Siapa?" tanya Neni ketakutan. Belum sempat Sam menjawab, pintu kamar itu dibuka oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Rudy, sang suami Neni. Neni pun terkejut dan ketakutan. Rudy marah besar saat menatap istrinya dalam keadaan telanjang bulat bersama pria lain dalam kamar hotel. Sedangkan Sam, dia hanya diam. Ia tercengang dan tak kalah terkejut dengan penggerbekan ini. "Jadi ini alasanmu semalam menghilang?" tuduh Rudy. "Tidak, Mas. Aku tidak tahu siapa pria ini. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di tempat ini. Demi Tuhan, Mas, aku nggak tahu," jawab Neni jujur. "Mas kecewa, Neni. Selama ini aku terus membelamu, meski Mama sering memintaku menceraikanmu. Kamu ternyata suka tidur dengan pria lain. Selain aku jijik padamu," ucap Rudy dengan amarah meledak-ledak. Neni pun menangis. Ia bingung harus menjawab apa. "Demi Tuhan, Mas, aku tidak kenal pria ini," jawab Neni, diselingi isak tangis yang menyayat hati. Sayangnya tangis Neni tidak dihiraukan oleh Rudy, sebab Rudy memang sengaja menjebak Neni. "Kamu tidak perlu berbohong, Neni. Semua sudah terbukti bahwa kamu adalah wanita murahan. Sekarang dengarkan aku. Sesuai perjanjian kita bahwa siapa yang mengkhianati, dia harus keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Kita cerai, Neni. Aku menceraikanmu," ucap Rudy dengan amarah yang tidak terbendung lagi. "Mas, dengerin Neni dulu. Sungguh, Neni tidak pernah melakukan ini, Mas. Neni tidak tahu. Demi Tuhan, Mas," ucap Neni, masih mencoba membela dirinya. "Aku sudah muak dengan kelakuanmu ini. Pasti kamu sudah berkali-kali melakukan ini. Aku jijik dengan wanita sepertimu," ucap Rudy semakin emosi. Spontan Neni pun tercengang. Sungguh ia tak menyangka jika suaminya akan memfitnahnya seperti itu. Ini sangat mengerikan untuk Neni. "Tidak, Mas. Neni tidak seperti itu," tanya Neni dengan bibir gemetar. "Sudahlah, Neni. Aku muak. Teriak Rudy lagi. Sementara Sam masih berusaha mencerna apa yang telah terjadi antara wanita ini dengan pria yang tiba-tiba datang dan marah-marah pada wanita yang dia panggil dengan nama Neni itu. Sam sendiri masih bingung. Semalam dia merasa tidak memesan wanita, tapi dia juga ceroboh. Dia mengikuti hawa nafsu saja, tanpa memikirkan siapa sebenarnya wanita itu. Rudy dan orang-orang itu keluar dari kamar hotel ini dengan senyum kemenangan yang tidak disadari oleh Neni, sebab ia telah berhasil menyingkirkan tanpa membawa sepeser pun uang darinya. Itu berarti rumah dan perusahaan adalah miliknya sekarang. Neni terus menangis di atas ranjang itu, sedangkan Sam, pria ini tak tahu harus berbuat apa. Tak ada kata yang bisa terucap dari bibir Neni selain tangis dan jeritan penuh kebencian. Ia benci pada tubuhnya yang kotor. Selama ini, Neni selalu menjaga martabatnya sebagai seorang istri. Selama ini ia selalu menjaga marwah pria yang menikahinya. Namun, semua seakan terhempas sia-sia karena satu kesalahan yang tidak dia sadari. Neni hanya ingat jika semalam ia pulang bersama suaminya. Neni pulang bersama pria itu.
Ia ingat benar bahwa semalam ia tidak pergi meninggalkan Rudy. Sungguh, Neni tidak paham dengan apa yang terjadi padanya saat ini. Sementara Sam masih bingung dengan kejadian yang menimpanya bersama wanita yang kini masih ada bersamanya di dalam hotel. Sam merasa ada yang tidak beres dan dia terjebak dalam permainan ini. Pergilah, aku tidak apa-apa. Tiba-tiba Neni mengucapkan kalimat itu kepada Sam. Sam jadi bingung. Dia jadi penasaran. Apakah Neni ini menjajakan diri atau dia hanya dijebak? Sam jadi serba salah. Oke, berapa aku harus membayarmu? Tanya Sam lagi. Bagaimanapun, semalam dia merasa sudah mendapatkan pelayanan dari Neni. Tidak usah, aku bukan wanita seperti itu, jawab Neni lirih. Sam semakin penasaran dengan Neni. Dia mengaku bukan wanita nakal, tapi semalam dia tidur bersamanya dan melayaninya dengan hasrat yang penuh gelora. Aku akan tetap memberimu uang cash karena aku juga sudah mendapatkan jasa dari kamu, ucap Sam kemudian. Air mata Neni langsung menetes tanpa mampu ia bendung lagi. Dia memang tak bisa menyalahkan pria itu. Neni yakin pria itu juga tidak tahu dan tetap menganggap dirinya adalah wanita panggilan. Dia telah menjadi janda, lalu sudah pasti ia kehilangan segalanya. Surat perjanjian itu sangat menguntungkan mantan suami. Jujur, jalur apapun yang akan ia tempuh, Neni tetap kalah. Ia bersalah. Apa pria tadi suamimu? Tanya Sam. Iya, tapi sekarang tidak lagi kan? Dia sudah menceraikanku, jawab Neni sedih. Neni kembali termenung sambil menangis dalam diam. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Membuat Sam bingung bagaimana ia harus menghadapi wanita ini. Itu uangmu, silakan ambil dan urusan kita selesai, ucap Sam singkat. Neni tidak melihat sedikit pun uang itu, namun ia terpaksa menerima uang itu. Sebentar kemudian, dia pergi meninggalkan Sam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara di kamar hotel, Sam sendiri masih tidak paham. Jujur ia pikir awalnya Neni adalah wanita nakal yang sengaja menggodanya. Tapi sekarang dia curiga kalau Neni terjebak dalam skenario menjijikan ini. Tiba-tiba saja Sam tergelitik ingin mengetahui apakah Neni memang benar-benar sudah dijebak oleh suaminya. Apakah kejadian ini mengandung konspirasi? Sam merasa perlu mencari tahu apa yang sudah terjadi. Sam kemudian menghubungi seseorang yang dirasa bisa membantunya untuk menyelidiki kejadian ini. Tolong, kamu cari tahu tentang wanita ini dan keluarganya. Apakah dia memang sedang dijebak oleh suaminya? Ucap Sam sembari mengirim foto yang ia miliki pada orang kepercayaannya. Baik Pak, saya akan segera kerjakan, ucap pria tinggi tegap itu. Segera kabari kalau sudah tahu hasilnya, pinta Sam kemudian. Siap Pak, saya akan bekerja sebaik-baiknya, jawab pria itu. Berbekal foto nenek yang diam-diam Sam curi, pria itu pun segera menjalankan tugas. Sedangkan Sam, pria ini memutuskan untuk pulang untuk menemui anaknya yang sudah beberapa hari tidak ketemu.